Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan kaum muda gereja. Kita akan mendengarkan renungan pada hari ini dengan tema Musa meminta penyertaan Tuhan. Firman Tuhan dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15 mengatakan, "Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Pertama-tama, coba kita ingat kembali mengenai tokoh Musa. Musa adalah tokoh yang sering diceritakan dalam Alkitab. Ia adalah pribadi yang dekat dengan Tuhan, karena dijelaskan dalam Alkitab beberapa kali ia melakukan interaksi dengan Tuhan. Ia diutus oleh Tuhan Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir pada waktu itu. Dan ia juga diutus oleh Tuhan Allah untuk menuntun bangsa Israel menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dari tokoh Musa dalam ayat Alkitab ini saya mengambil dua hal, yaitu pertama, kita diingatkan kembali pentingnya permintaan kepada Allah untuk membimbing kita hari demi hari. Kedua, apabila tidak ada penyertaan Allah, dijelaskan Musa tidak mau berangkat. Mengapa? Nanti akan kita jawab bersama dalam renungan hari ini. Sama-sama kita pahami dan coba rasakan bagaimana kondisi Musa dan bangsa Israel pada saat itu. Mereka akan menghadapi suatu perjalanan yang panjang dan berat, yaitu perjalanan menuju tanah Kanaan melewati padang gurun. Padang gurun menurut saya pribadi identik dengan tempat yang kosong dan penuh dengan rintangan dan percobaan. Lalu coba kita sama-sama terapkan kondisi padang gurun dengan kondisi kita pada saat ini. Saya menganggap perjalanan hidup bangsa Israel dengan tuntunan Allah melalui Musa sama dengan kehidupan kita pada saat ini, penuh rintangan dan cobaan. Jadi memerlukan tuntunan dari Tuhan Allah. Selanjutnya coba kita gali kembali definisi tanpa penyertaan Allah. Bagi saya, apabila kita melakukan perbuatan yang tidak Allah senangi, contohnya perbuatan yang merugikan orang lain, penuh tipu daya dan kebohongan untuk keuntungan diri sendiri, itu adalah perbuatan tanpa penyertaan Allah. Apakah kita masih dekat dan nekat dalam menjalani hal-hal tersebut? Silakan renungan kembali dan terima sendiri konsekuensinya. Saya rasa kita semua sepakat, Tuhan Allah itu luar biasa dan telah menuntun kita melewati hidup kita hari demi hari sampai saat ini dan hingga nanti pada waktunya. Kita semua adalah orang yang sudah tahu dan mengenal firman-Nya dan mengetahui pasti penyertaan-Nya atas hal-hal yang Ia sukai. Ingatlah kembali ada Tuhan yang mengetahui isi hati dan tujuan kita sebenarnya. Serta pasti ada konsekuensi dan penghukuman atas hal yang tidak Ia senangi. Kapan itu terjadi dan di mana, hanya Ia yang tahu. Tidak bisa kita sembunyikan atas tindakan kita yang tanpa penyertaan Tuhan Allah itu. Melalui renungan kita malam ini, kita harus yakin dan akan pentingnya bimbingan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Segala pencobaan dan rintangan dalam hidup kita pasti akan dapat kita lewati, sama seperti bangsa Israel yang dapat melewati padang gurun untuk sampai ke tanah perjanjian dengan bimbingan Tuhan Allah. Yang perlu kita ingat lagi adalah ketika kita sudah yakin ada penyertaan-Nya dalam hidup kita, selain kita sudah berusaha, terkadang kita harus diam sejenak dan kembali berkomunikasi dengannya melalui doa serta membaca firman-Nya. Fokus pada bimbingan dan penyertaan-Nya, bukan pada masalahnya. Selamat malam. Amin.